Bagaimana wujudnya dan caranya Roh Kudus turun di zaman ini untuk menafsirkan ketujuh guru. Amin. Caranya adalah sangat sederhana. Semuanya harus kembali ke Alkitab. Mari kita buka di Amos 3 ayat 7. Ini caranya. Amos 3 ayat 7. Perhatikan baik-baik nas kitab suci ini. Sangat penting. Amos 3 ayat 7 berkata demikian. Terjemahan bahasa Indonesia kurang akurat, kurang pas. Bahasa Inggrisnya seperti ini. Bahasa Indonesia saya bacakan dulu. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Keputusan di sini adalah bahasa Inggrisnya rahasia. Ini bukan sekedar keputusan, tapi adalah rahasia. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan membuka rahasia selain kepada seorang nabi. Amin. Ini bukan menurut saya, ini bukan perasaan saya. Ini menurut nas kitab suci. Jadi hanya nabi yang kepada nabilah rahasia diberikan oleh Tuhan. Amin. Dan sekarang kita kembali ke pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Jika rahasia dipercayakan kepada seorang nabi, maka seorang nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Amin. Lantas bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu dia di bumi? Apakah dia nabi? Jika jawabannya bukan, kita harus temukan nas Alkitabnya. Karena di luar nas Alkitab adalah menambah mengurang isi Alkitab. Jika jawabannya Yesus adalah nabi, sehingga rahasia kerajaan Allah diberitahukan kepada dia dan disampaikan kepada jemaat. Apakah Yesus nabi? Ulangan 18 ayat 15. Ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nubuatan tentang siapa ini? Yesus Kristus, yang adalah nabi. Kisah Rasul 3 ayat 22. Sesudah Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, maka lihat perkataan Roh Kudus. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Ada amin? Jadi siapa Yesus kita? Dia adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Saya ingin supaya saudara mengerti pelayanan Yesus Kristus sebelum kita memahami akan pelayanan Yesus yang sama di akhir zaman. Turunnya Roh Kudus untuk membukakan rahasia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa Yesus? Tuhan sendiri. Ayat 14. Tuhan di dalam rupa firman itu telah menjadi manusia. Jadi siapa Yesus? Tuhan Allah sendiri di dalam rupa manusia. Dia adalah Sang Firman. Ada amin. Kembali ke Kisah Rasul 3 ayat 22. Pelayanan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus di bumi? Sebagai manusia, Allah dalam rupa manusia. Pelayanan apa yang sedang dia kerjakan di bumi pada waktu itu? Sebagai seorang nabi. Apa nabi? Penyambung lidah Allah. Berarti dari Tuhan firman datang kepada nabi, maka dari nabi mulutnya keluarlah firman. Dan siapa yang menangkap firman? Umat. Siapa saudara dan saya? Ada nabi di sini. Saya pengkhotbah tapi saya bukan nabi, jadi saya adalah umat.
Maka saya harus mendengarkan perkataan Tuhan yang disampaikan melalui nabinya kepada umat. Kenapa mesti saya katakan hal ini dengan sangat jelas supaya dipahami? Karena kita hidup di zaman intelektual. Terlalu banyak orang pandai untuk menafsirkan isi Alkitab. Kita hidup di zaman ketika banyak orang yang mengatakan percaya Yesus, tapi tidak percaya bahwa Yesuslah nabi. Dan siapa nabi? Nabi adalah seorang yang diurapi. Dan apa seorang yang diurapi? Seorang yang diurapi sama dengan Mesias. Mesias sama dengan Kristus. Mesias, Kristus artinya adalah seorang yang diurapi. Haleluya. Maka nabi adalah seorang yang diurapi. Jadi siapakah Yesus? Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Sang Firman, dia adalah nabi, dia adalah Mesias, dia adalah Kristus, dia adalah Raja. Amin. Haleluya. Maka sekarang akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa yang ingin mati? Gak ada seorang pun di antara kita pagi ini yang ingin mati kan? Anda semua yang mengikuti live streaming di sini, Anda tidak mau mati kan? Jadi harus dengarkan perkataan Yesus. Dan Yesuslah sang nabi. Ada amin. Dan sekarang kembali ke Wahyu 1 ayat 17. Apa yang dikatakan Nabi Yesus? Supaya kita harus dengar dan jangan sampai kita binasa, dibasmi dari tengah-tengah umat. Ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nabi Yesus mengatakan hal ini. Wahyu 10 ayat 4. Nabi Yesus yang sama mengucapkan ayat ini. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikan apa yang dikatakan ketujuh guru. Ada amin? Bukankah Yesus yang sama mengucapkan tujuh guru? Maka harus Yesus yang sama yang menafsirkan tujuh guru. Dan jika Yesus adalah nabi, bukankah harus kepada Nabi Amos 3 ayat 7 rahasia dibukakan? Haleluya. Sederhana? Ya, sederhana Kristen. Anda tidak perlu butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi seorang Kristen yang baik yang dipenuhi Roh Kudus. Anda cukup percaya, merendahkan hati, menjadi seperti seorang bayi. Apapun yang dikatakan firman Anda katakan amin, maka Roh Kudus diam di dalam Anda. Haleluya. Dan hidupmu pun berubah. Bukti bahwa Roh Kudus diam di dalam Anda, hidup Anda berubah. Anda menjadi seorang yang taat kepada perkataan firman Tuhan. Anda tidak akan mengatakan, iya sih Pak, iya sih, ya aku tahu, tapi kan. Nah, semua kata-kata itu akan lenyap dari hati Anda. Anda akan mengatakan, amin, tapi aku tidak mengerti. Anda seperti Maria, menyimpan perkara dalam hati, dan kemudian Maria berkata kepada malaikat Gabriel, jadilah padaku ini hambamu, seperti perkataanmu. Itulah bukti seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Ada amin? Bukan seorang yang berteriak-teriak, haleluya, glory, haleluya. Bukan itu yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan berarti saya nggak teriak-teriak, saya pun teriak-teriak. Tapi lihat hidupnya, lihat hidup Anda, lihat pengajaran Anda. Jika itu sesuai dengan Alkitab, itulah Roh Kudus. Jadi kembali lagi ke sini, ke tujuh guru. Anda butuh tahu apa isinya? Ini perintah Yesus. Karena tanpa tahu apa isinya tujuh guru, tak ada seorang pun yang akan bisa melaksanakan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa yang menolak untuk mendengarkan nabi ini, maka ia akan dibinasakan, dibasmi dari tengah-tengah umat. Amin.